Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Syah dengan NIM 203-833 kelas 4B, Program Studi Pendidikan Geografi, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Fikih Muamalah. Buku ini ditulis oleh Profesor Dr. Haji Hendi Suhendi, MSI, yang diterbitkan oleh PT Raja Grapindo Persada pada tahun 2002. Adapun buku ini merupakan cetakan ke-11 yang terbit pada tahun 2017 dengan jumlah halaman sekitar 344 halaman. Alasan saya mereview buku ini adalah saya rasa ada relevansi atau keterkaitan dengan penelitian kelompok saya yang berjudul Analisis Penggunaan Sistem Pembayaran Pay Later pada E-commerce terkait akad jual beli dalam Islam. Maka dari itu, saya jadikan buku fikih muamalah ini sebagai bahan literatur dalam menambah pengetahuan dan menyusun makalah penelitian kelompok kami. Buku ini membahas tema-tema mendasar dalam fikih muamalah. Kajiannya mencakup kebendaan, muamalah madiyah, dan tata kesopanan muamalah adabiyah, seperti kedudukan harta, hak milik, jual beli, bunga bank, riba, musyarakah, ijarah, mudayana, koperasi, asuransi, etika bisnis, dan sebagainya. Buku ini di tengah munculnya kasus-kasus hukum baru sangat membantu mahasiswa, peneliti, akademisi, praktisi, juga para pengambil kebijakan hukum Islam dalam memahami kebijakan hukum muamalah dalam Islam. Kelebihan buku ini terdapat dalam pendekatannya yang lebih mendasar, terutama tema-tema yang dibahas sangat beragam. Memahami fikih muamalah sebagai tata aturan Islam yang berkenaan dengan hukum antar manusia yang ada di dunia ini sangatlah penting. Sebab dalam era globalisasi saat ini, interaksi antar bangsa, baik secara individual maupun kelompok, senantiasa mendasarkan suatu hubungan pada landasan hukum atau legal basic tertentu yang sangat dipengaruhi oleh sistem hukum tertentu. Lantas, apa yang bisa ditawarkan kepada publik tentang tata aturan Islam mengenai hubungan antar manusia? Dengan memahami fikih muamalah, kita sebagai umat Islam dapat memberikan nilai Islam yang solutif dan alternatif dalam tata hubungan antar manusia. Dengan begitu, hukum Islam dapat menjadi salah satu pengaruh dan penggerak kehidupan manusia atau apa yang kita sebut sebagai rahmatan lil alamin. Pada dapat isi terdapat 32 bab yang akan saya jelaskan satu persatu. Pada bab 1 dijelaskan mengenai muamalah, pengertiannya, kemudian pembagiannya, ruang lingkup fikih muamalah, hubungan hukum Islam dengan hukum Romawi, dan fikih muamalah dalam hukum perdata. Muamalah dalam artiannya adalah hukum Allah dalam mengatur manusia dan kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Pada bab 2 dijelaskan mengenai harta, yang artinya segala sesuatu dapat disimpan untuk digunakan ketika dibutuhkan, atau segala sesuatu yang digandrungi tabiat manusia dan memungkinkan untuk disimpan hingga dibutuhkan. Pada bab 3, mengenai hak milik, yang berarti kekuasaan mengenai sesuatu atau sesuatu yang wajib dari seorang kepada yang lainnya. Hak milik pada buku ini didefinisikan sebagai kekhususan terdapat pemilik suatu barang menurut cara untuk bertindak secara bebas yang bertujuan untuk mengambil manfaat selama tidak ada penghalang syar'i. Selain itu juga disebutkan tentang pembagian hak, sebab-sebab kepemilikan, dan klasifikasi milik. Pada bab 4 dijelaskan mengenai uqud atau perikatan dan perjanjian. Pada bab 5 dijelaskan mengenai riba yang memiliki beberapa pengertian, diantaranya bertambah, berkembang, berbunga, berlebihan, atau menggelembung. Dijelaskan pula mengenai sebab-sebab haramnya riba, macam-macam riba, hal-hal yang menimbulkan riba, dan dampak riba pada ekonomi. Pada bab 6 dijelaskan mengenai perdagangan atau jual beli, di mana jual beli menurut Islam ada al-ba'i at-tijarah dan al-mubadalah, yang berarti menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain
atas dasar saling merelakan. Kemudian dijelaskan mengenai rukun dan syarat jual beli, syarat-syarat jual beli, jawab kabul, macam-macam jual beli, khiyar dalam jual beli, berselisih dalam jual beli, badan perantara, kemudian lelang, penjualan tanah dan buah-buahan yang rusak setelah dijual. Pada bab 7 mengenai pinjaman, yang berarti kebolehan mengambil manfaat barang-barang yang diberikan oleh pemiliknya kepada orang lain tanpa ganti. Kemudian dasar hukum pinjaman dalam Islam adalah sunnah, disebutkan juga rukun dan syarat pinjaman, pembayaran pinjaman, meminjam pinjaman dan menyewakannya, tanggung jawab peminjam, dan tata krama berhutang. Pada bab 8 mengenai pemindahan utang, memindahkan tagihan dari tanggung jawab yang berutang kepada yang lain yang punya tanggung jawab kewajiban pula. Pada bab 9 mengenai pinjaman dengan jaminan atau yang bisa kita sebut dengan gadai. Gadai objeknya menahan harga terhadap suatu hak yang mungkin diperoleh bayaran dengan sempurna darinya, dan dengan kata lain, gadai adalah menjadikan harta benda sebagai jaminan atas uang. Selain itu disebutkan juga dasar hukum gadai, rukun dan syarat gadai, pengambilan manfaat barang gadai, resiko kerusakan marhun, penyelesaian gadai, riba dan gadai. Pada bab 10 membahas tentang sewa dan upah yang dilengkapi oleh penjelasan mengenai dasar hukum ijarah, hukum dan syarat ijarah, dan dalam pekerjaan, pembayaran upah, sewa menyewakan barang sewaan, dan pembatalan, kemudian berakhirnya ijarah. Pada bab 11, mengenai kerjasama atau syirka, yang berarti campur atau pencampuran. Maksud pencampuran di sini adalah mencampurkan harta dengan harta orang lain, sehingga tidak mungkin untuk adanya pembeda. Syirka ini sama dengan syarikat dagang, yakni dua orang atau lebih sama-sama berjanji akan bekerjasama dalam dagang dan menyerahkan modal masing-masing, di mana keuntungan dan kerugiannya diperhitungkan menurut besar kecilnya modal masing-masing, sehingga dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan syirka adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung secara bersama-sama. Selanjutnya dijelaskan pula rukun dan syarat syirka, macam-macam syirka, cara membagi keuntungan dan kerugian, dan mengakhiri syirka. Pada bab 12 dibahas tentang mudarobah atau kirad. Mudarobah berarti berpergian atau berjalan. Selain itu disebut juga kirad, yang menurut para ahli adalah akad antara dua pihak yang saling menanggung salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan, dan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Selain itu dijelaskan juga bahwa hukum mudarobah ini sifatnya boleh atau mubah. Rukun dan syarat mudarobah. Kedudukan mudarobah, biaya pengelolaan mudarobah, tindakan setelah matinya pemilik modal, dan pembatalan mudarobah. Pada bab 13 membahas mengenai musaqah, yang artinya adalah bekerja pada pohon tamal atau anggur atau pohon-pohon yang lainnya supaya mendatangkan kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan. Pada bab 14 tentang muzara'ah dan mukhabarah. Pada bab ini dijelaskan pengertian dasar hukum, rukun-rukun, dan syarat-syarat serta hikmah muzara'ah dan mukhabarah. Pada bab 16 didefinisikan oleh para ulama sebagai akad yang memutuskan tentang perselisihan dua pihak yang berselisih. Kemudian disebutkan pula dasar hukum perdamaian, rukun dan syarat perdamaian, macam-macam perdamaian, perdamaian tentang ikrar, kemudian damai tentang ingkar dan sukut, dan hukum damai ingkar dan sukut. Pada bab 17 mengenai barang titipan, dikenal dalam bahasa fikih dengan al-wadi'ah, yang artinya suatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya supaya dijaganya. Menariknya al-wadi'ah ini adalah amanat bagi orang yang menerima titipan, dan ia wajib mengembalikannya pada waktu pemilik meminta kembali. Kemudian dijelaskan juga rukun dan syarat al-wadi'ah, hukum menerima benda titipan, dan rusak hilangnya benda titipan. Pada bab 18 mengenai kafalah, yang artinya jaminan, sedangkan menurut istilah, kafalah adalah menggabungkan tanggungan pemberian beban serta beban yang sendiri, kemudian disatukan baik pada pekerjaan yang sesuai maupun pekerjaan yang berbeda, atau dengan kata lain ialah menggabungkan dua beban tanggung jawab dan permintaan serta utang. Pada bab 19 mengenai barang temuan. Barang temuan dalam bahasa Arab disebut al-luqatah, yang
artinya sesuatu yang ditemukan atau didapat. Dibahas pula mengenai hukum pengambilan barang temuan, rukun barang temuan, macam-macam benda yang diperoleh, mengenalkan benda temuan di tanah suci, dan utang yang lepas. Pada bab 20 mengenai pemberian. Secara istilah al-hibah, yakni pemberian suatu kepada yang lain untuk dimiliki zatnya tanpa mengharapkan penggantian atau balasan. Dijelaskan pula macam-macam hibah, dasar-dasar hukum pemberian, mencakup pemberian bersyarat, hikmah hibah, dan pemberian dalam hibah. Bab 21 membahas tentang mahjur yang artinya terlarang, terdinding, tercegah, dan terhalang. Selanjutnya dijelaskan juga mengenai tujuan mahjur, dasar hukum mahjur, sebab-sebab mahjur, dan sanksi bagi orang yang tidak mau membayar hutang. Pada bab 22 mengenai perwakilan yang dijelaskan secara rinci mengenai pengertiannya, kemudian dasar hukumnya, rukun-rukun dan syarat, serta perwakilan untuk berjual beli. Pada bab 23 menjelaskan mengenai wakaf, adalah menahan suatu benda yang kekal zatnya dan memungkinkan untuk diambil manfaatnya guna diberikan pada jalan kebaikan. Kemudian dijelaskan mengenai dasar hukum wakaf, ketentuan wakaf, hukum dan syarat wakaf, macam-macam wakaf, syarat-syarat menjadi wakif, menukar dan menjual harta wakaf, dan pengawasan harta wakaf. Bab 24 mengenai gosok, artinya pengambilan sesuatu dengan cara yang zalim secara terang-terangan. Hukum dasar gosok hukumnya haram dilakukan dan berdosa bagi yang melakukannya. Selanjutnya dibahas juga mengenai menanami tanah gosok, pemanfaatan dan kerusakan barang gosok, mempertahankan harta, benda gosok terdapat pada seseorang dan membuka pintu sangkar. Bab 25. Perlombaan disyariatkan karena termasuk olahraga yang terpuji. Hukumnya berubah-ubah. Bisa sunnah mubah, bisa pula haram. Kemudian dijelaskan tentang pertaruhan dalam perlombaan, menganiaya binatang, bermain dart, dan bermain catur. Pada bab 26 dijelaskan mengenai tentang ihya al-mawat, yang maksudnya adalah memanfaatkan tanah kosong untuk dijadikan kebun, sawah, dan yang lainnya. Hukumnya sendiri sebagian ulama ada yang berpendapat boleh dan ulama lain berpendapat sunnah. Kemudian terdapat cara-cara ihya al-mawat, ini izin pengusaha dalam ihya al-mawat, harim makmur, milik bersama pada tanah kosong, pembagian tanah, dan temuan baru dalam tanah. Pada bab 27 mengenai pendapat ulama tentang bank. Pada bab ini pembahasannya cukup menarik, mulai dari sejarah pendirian bank, pendapat ulama tentang bunga bank, hukum bank, bank Islam, pengganti sistem bunga, dan kedudukan bank dalam Islam. Pada bab ini dijadikan sebagai bahan literatur untuk menambah referensi, proposal, atau makalah yang sedang kami susun. Pada bab 28 membahas mengenai koperasi yang artinya adalah suatu perkumpulan yang dibentuk oleh para anggota peserta yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya dengan harga yang sangat relatif rendah dan bertujuan memajukan tingkat hidup bersama. Kemudian ada syarat-syarat pendirian koperasi, macam-macam koperasi, koperasi sebagai jalan tengah, hukum pendirian koperasi hingga koperasi mahasiswa pun dijelaskan dalam bab ini. Bab 29 adalah kredit. Maksud kredit adalah sesuatu yang dibayar secara berangsur-angsur, baik itu jual beli maupun pinjam meminjam. Hal ini sangat relevan dengan penelitian yang sedang kami susun. Selain itu, pada bab ini dijelaskan juga mengenai nisbah pinjaman, Islam dan kredit, bank perkreditan, dan jual angsur. Pada bab 30 membahas tentang asuransi. Asuransi adalah suatu persetujuan di mana pihak yang meminjam berjanji kepada pihak yang dijamin untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian yang mungkin akan diderita oleh orang yang dijamin karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas akan terjadi. Macam-macam asuransi. Pendapat ulama tentang asuransi, keputusan konferensi negara-negara Islam sedunia di Kuala Lumpur mengenai asuransi dan asuransi dalam Islam pun dibahas dalam bab ini. Pada bab 31 dibahas tentang undian berhadiah. Pada bab ini dibahas mulai dari pengertian, aktivitas lotre, maisir menurut Ibrahim Hussein, lotre menurut Hasan Bangil, penerimaan uang lotre menurut Fuad Fahrudin, dan penerimaan uang lotre menurut Abduh. Bab terakhir yakni bab 32 membahas tentang keluarga berencana. Keluarga berencana adalah suatu ikhtiar atau usaha manusia dalam mengatur kehamilan dan keluarga serta tidak melawan negara dan hukum moral Pancasila demi mendapatkan kesejahteraan keluarga, khususnya
kesejahteraan bangsa pada umumnya. Kelebihan buku ini. 1. Segala permasalahan yang berkaitan dengan muamalah dijabarkan secara lengkap dan terperinci. Isi buku menunjukkan keluasan ilmu dan wawasan penulis, dilengkapi dengan dalil-dalil yang sahih baik dari Al-Quran maupun hadis, dilengkapi dengan footnote untuk memudahkan pembaca mengetahui sumber beberapa tulisan maupun hukum dalam pembahasan mengenai fikih muamalah tersebut. Yang kelima, membahas berbagai permasalahan yang sering terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Yang keenam, referensi buku bersumber dari kitab-kitab berbahasa yang ditulis oleh ulama-ulama terdahulu. Adapun kekurangan buku ini adalah banyak penulis yang melakukan salah ketik sehingga mempersulit pembaca saat membacanya, walaupun si pembaca akan memahaminya, namun dalam hal kenyamanan adalah kurang menikmati dalam membacanya. Adapun beberapa bab dalam buku ini dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai makalah yang sedang kami susun. Maka buku fikih muamalah ini kami jadikan sebagai referensi. Dan begitu mengenai review buku fikih muamalah yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman yang menonton video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.